selamat pagi Sobat Kreatif. Masih di Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Oke, sekarang kan yang lagi viral ini, kita coba yang viral-viral ya. Yang lagi viral tentang BBM. Kenaikan harga BBM yang sangat-sangat signifikan. Dan untuk itu yang lagi marah adalah konversi BBM ke listrik, kendaraan listrik. Kebetulan di SMK Wijaya Putra kita ada tim mobil listrik yang kemarin sempat juara juga di beberapa event, dan kebetulan sangat-sangat kebetulan ini bintang tamunya, bukan bintang tamu ya, narasumbernya ini ada Bro Jaka. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Bro RA, bukan Raffi Ahmad, Risa Arisandi RA. Ini untuk lebih lengkapnya, perkenalan dan lain-lain, ini ada Bro Jaka. Silakan Bro Jaka. Oke, terima kasih Bro RA ya ini. Untuk perkenalan ya, perkenalkan nama saya itu Sujada, biasa dipanggil anak-anak Pak Sujada, guru di SMK Wijaya Putra, sekaligus pembimbing kedua di tim mobil listrik SMK Wijaya Putra. Iya, begitu Pak Aris. Oke, untuk mobil listrik itu pengembangannya gimana di selama ini di SMK Wijaya Putra? Iya, dulu itu pas pandemi itu kita membuat suatu prototipe yang mana itu kita ingin itu energi baru dan terbarukan, sebetulnya itu masuk di ekstra. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler itu namanya energi terbarukan. Ada ekstra mobil listrik juga ya? Munculnya, outputnya itu mobil listrik. Ekstra energi terbarukan, iya. Outputnya anak-anak di kendaraan listrik. Oke, iya. Jadi hobinya anak-anak ini ya. Iya. Jadi waktu jurusan apa Pak? Jurusan itu sebetulnya ekstra itu kan semua sekolah. Itu kebetulan dominan ini dari anak-anak otomotif yang menggeluti ekstra energi baru dan terbarukan, atau yang bisa kita sebut itu EBT, energi baru terbarukan. Seperti itu. Oke, jadi untuk pembagiannya, kalau kendaraan listrik itu kan yang saya lihat ada mobil, ada motor, bahkan ada sepeda yang pakai tenaga listrik itu. Itu perbedaannya bagaimana? Oke, untuk yang pertama itu kita klasifikasikan ada tiga kendaraan listrik. Yang pertama itu ada sepeda listrik, kemudian yang kedua itu motor listrik, yang ketiga itu mobil listrik. Jadi untuk yang pertama itu yang tipe sepeda. Itu tipe sepeda, jadi suatu kendaraan listrik yang dilengkapi dengan pedal kayu, yang mana ketika baterai itu habis kita bisa mengayuhnya. Ada hybrid ya? Ada hybrid energi itu ya. Jadi baterai juga, kemudian tenaga kayu juga, warteg juga gitu, bisa 15.000 kita itu. Ngayu ya. Tambah energi itu ya? Iya, hemat energi kan? Betul. Soalnya saya lihat kalau ini khususnya sepeda. Saya kan hobi bersepeda juga. Ada yang bersepeda tapi bisa menggunakan energi listrik juga. Iya. Ternyata itu ya? Itu salah satunya. Jadi keunggulan untuk sepeda listrik itu biasanya tidak hanya dipakai untuk ibu-ibu ke pasar saja, ibu-ibu untuk mengantar anak sekolah, tapi bisa kita pakai di MTB maupun road bike, itu bisa kita implementasikan di sana. Jadi ketika kita mau downhill, naik-naik ke puncak gunung, nggak usah khawatir kita ngos-ngosan, kita tinggal gas aja. Tenaganya berkurang, kita pakai yang listrik. Iya, begitu. Bro RA. Ini yang menarik tentang mobil dan sepeda yang sempat dikembangkan ya. Iya. Dua ini yang sempat dikembangkan di teman-teman SMK Wijaya Putra. Mungkin yang lebih spesifik perkembangannya atau pengembangannya di sepeda atau mobil. Sebetulnya kita itu bergerak di dua tersebut. Utamanya itu memang bergerak di mobil, yaitu prototipe mobil listrik, yang mana kita menciptakan mobil listrik itu untuk pertama kalinya di tahun 2019. Itu prototipe mobil listrik kita. Tahun 2019 saat pandemi itu ya? Iya, rame-ramenya pandemi, kita malah punya kegiatan, punya outputnya, ya? Tidak hanya di rumah saja. Bahkan kalau saya tahu itu dari artikel yang saya baca, sempat juara 1 mobil listrik untuk kategori percepatan dan pengereman. Iya.
Betul itu ya? Betul, betul. Kemarin itu eventnya itu dilaksanakan di tanggal 31 Juli 2022 di Politeknik Negeri Jember. Kebetulannya itu event nasional yang mana dari beberapa kandidat itu cuman diambil sekitar 10 peserta yang berhak maju ke Politeknik Negeri Jember untuk melakukan audisi yang selanjutnya. Untuk kategorinya kemarin ada berapa kategori yang kita ikuti? Iya, kemarin itu ada 2 kategori, yaitu percepatan dan pengereman sama efisiensi. Oh, gitu. Itu. Ya, sebetulnya itu harapan itu selalu juara 1 nih. Harapan sudah juara 1. Keseluruhan kategori. Iya, keseluruhan kategori ini udah kita plan dari sekolah itu kita udah juara 1. Percepatan oke, pengereman juga oke, efisiensi juga oke. Namun kemarin ketika di sana itu ada trouble sedikit sehingga kita tidak bisa melakukan efisiensi yang sedikit mungkin. Jadi kendaraan listrik itu tidak hanya cepat, kemudian hemat bahan bakar, kemudian tidak bisa ngerem, kita harus bisa cepat, efisiensi dan pengeremannya juga tepat. Jadi cepat, tepat dan efisiensinya. Oke. Seperti itu. Oke, saya ada video prototipe pertama di kendaraan listrik yang mungkin ini titik awal ketika SMK Wijaya Putra ini akan atau sebelum lomba di Jember. Berikut videonya. Ya, ini video saat test drive di GBT ya ini ya? Iya. Di sirkuit ini Gelora Bung Tomo. Mungkin sekilas untuk spesifikasinya gimana ini? Ini spesifikasinya itu yang kita gunakan kemarin waktu event lomba di Poli J Jember itu menggunakan motor BLDC 2KW. Jadi BLDC itu namanya brushless direct current. Jadi sudah tidak menggunakan sikat arang kalau di otomotif itu namanya. Jadi sudah brushless menggunakan sensor-sensor semua di motornya. Gitu Anggap ya? aja sudah motor generasi terbaru yang sekarang diterapkan di pabrikan-pabrikan motor listrik untuk produksi massal. Ya ini motor yang kita gunakan ini. Itu motornya. Ini termasuk titik awalnya. Iya. Nah, kira-kira ketika lomba kemarin itu di Jember berapa persen yang digunakan dalam keadaan motor ini, mobil ini? Untuk persentasenya keseluruhan digunakan atau bagaimana? Keseluruhan, tapi ada sedikit modifikasi dari kami untuk penyesuaian sesuai dari panitia. Baik dari sisi lampu, kemudian sein, kemudian roda dan lain sebagainya, itu kita mengikuti ketentuan dari panitia. Oke, jadi ada beberapa perubahan. Itu tadi prototipe pertama dengan beberapa perubahan yang akhirnya mendapatkan juara 1 di kategori pengereman dan percepatan. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong masalah mobil listrik, sebenarnya saya orang olahraga, tapi hobi otomotif juga, Pak. Iya. Saya orang olahraga, hobi otomotif. Makanya kita coba ngomong-ngomong masalah otomotif. Iya, kalau saya kebalikannya, Bro Aris. Orang otomotif hobinya olahraga. Kita sama, ada titik temu berarti. Iya, ada titik tengah-tengah ada titik temu. Oke. Kalau komponen itu mobil listrik ada perbedaan enggak dengan mobil yang menggunakan BBM yang untuk saat ini? Iya. Komponen dasarnya itu. Kalau komponen itu jelas berbeda. Kalau motor konvensional atau kita menyebutnya motor bensin, itu menggunakan internal combustion engine, jadi mesin pembakaran dalam. Jadi harus ada BBM yang masuk, harus ada udara, harus ada api baru bisa nyala. Itu kalau motor konvensional sebutnya, kalau motor bensin kita sebutnya. Betul. Tapi untuk kendaraan listrik juga sama, ada 3 komponen. Yang komponen. pertama motornya, yang kedua kontrolnya, yang ketiga yaitu bahan bakarnya, yaitu bahan bakar baterai. Sebetulnya kendaraan listrik itu biasa disebut itu kendaraan listrik berbasis baterai atau KLBB sebenarnya. Bukan murni kendaraan listrik yang kita tancapkan, apa sih kendaraan listrik itu? Kita tancapkan listrik atau bagaimana? Bukan, kendaraan listrik adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar baterai. Ya, baterainya itu kita charger. Baterainya yang di charger. Iya. Ya? Kalau yang saya tahu itu ya kendaraan listrik mungkin itu model-model awal. Karena apa yang saya tahu, kendaraan listrik yang digunakan anak saya. Iya. Itu mungkin daya kerjanya sama ya seperti itu. Sama. Cuman itu lebih
lebih disetting oleh perusahaan untuk keamanan ibu-ibu, untuk keamanan anak-anak yang memakai, tapi tidak boleh digunakan di jalan raya. Tetap harus ada pengawasan orang tua ketika anak-anak menggunakan kendaraan listrik. Karena apa? Ketika kita sekali gas itu udah langsung nyala, nggak ada suaranya, kemudian bebas polusi udara tanpa mengisi bahan bakar. Ini yang nggak ada suaranya itu loh, yang kadang-kadang kita kaget. Tiba-tiba di belakang ada gelodak. Itu suaranya gelodak itu ternyata suaranya mungkin suspensinya ya kurang bagus. Jadi nggak ada suara seperti kalau motor-motor untuk konvensional BBM kan ada suara knalpotnya yang kenceng. Itu sekarang kita lagi riset untuk menciptakan sound booster itu bagaimana bisa menimbulkan suara, jadi menimbulkan suara tanpa menimbulkan kebisingan, namanya sound booster. Itu nanti bisa kita ganti, mau suaranya motor 4 tak, mau suaranya motor 2 tak, mau suaranya moge, jadi bisa semua. Bisa diganti-ganti. Iya, itu kita lagi riset-riset untuk mencari programnya, kerjasama sama anak teknik komputer dan jaringan, bagaimana untuk menghasilkan suatu sound booster tersebut bisa kita implementasikan di kendaraan listrik. Ini sound booster ini yang mungkin agak menarik untuk sekarang. Karena apa? Mungkin ketika kita berada di jalanan yang sepi, yang lurus, kita pakai sound booster yang racing. Tapi kalau ada rahasia, mungkin kita pakai sound boosternya yang standar ya. Jadi ini nggak usah ganti gas buangnya. Nggak usah ganti. Tinggal kita pencet udah ganti tuh suara. Mau suara dangdut, koplo, knalpot racing, kita bisa semua itu biar gak jenuh di jalan. Mantap sekali nanti. Tuh, semoga ya ke depan lah 1 tahun lagi semoga kita bisa launching produk tersebut untuk kita implementasikan di kendaraan listrik. Ini mengenai baterai. Ya, ini yang menarik mengenai baterai. Kita kalau motor atau mobil konvensional kan kita menggunakan BBM yang di mana-mana tersedia. Kita mau isi di titik 2 km atau 5 km atau 10 km mungkin sudah banyak tersedia SPBU untuk BBM. Yang kita kalau menggunakan mobil atau motor listrik ini untuk isi daya, itu solusinya bagaimana? Lah, ini yang menjadi PR kita semua. Yang mana kendaraan listrik itu masih lama dalam waktu pengecasan atau pengisian baterai. Itu karakteristik dari baterai. Apabila kita menggunakan fast charging, itu baterai akan cepat kembung. Kalau di HP dulu kan ada yang baterainya kembung dan sebagainya. Itu efek fast charging sebenarnya. Tapi di tahun-tahun terbaru ini sudah ada yang namanya itu baterai LiFePO 4 yang mana sudah kita gunakan juga. Jadi mampu di charging sekitar 0 sampai penuh itu hanya membutuhkan 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau 1,5 jam itu untuk penggunaan rentannya berapa kilometer? Rentangnya bisa sampai 60 kilo. Yang sebelumnya itu membutuhkan 6 jam sampai 8 jam untuk pengecasan. Kita pangkas menjadi 1,5 sampai 2 jam. Itu kita sudah ciptakan chargernya. Tapi dengan catatan baterainya juga harus mendukung. Kita tidak bisa pakai baterai yang asal-asalan nih, atau baterai-baterai KW itu tidak bisa pakai charger. Baterai ada tingkatannya untuk baterai itu. Ada KW1, KW2 sama yang original pun juga ada. Itu untuk baterai. Apa ada masanya? Lifetime baterai kalau di kendaraan listrik itu kita bilangnya cycle. Cycle itu pengecasan. Contoh baterai mobil listrik ini dispesifikasi mampu 5.000 cycle, berarti 5.000 kali kita pengecasan. Iya. Dan sekarang sudah ada namanya Smart BMS, Battery Management System, itu memonitoring baterai kita udah berapa kali pengecasan nih. Contoh sudah 4.999 sekian. Nah itu berarti kita udah prepare waktunya untuk ganti baterai. Itu ada smart baterai smart sistemnya. Baterai sekarang emang yang mungkin kalau biaya produksi itu 100% dalam satu kendaraan. Itu untuk baterai aja, untuk tenaga penggeraknya aja. Itu berapa persentasenya biayanya itu? Untuk produksinya sendiri itu yang paling mahal di kendaraan listrik itu di baterainya. Kalau motor 50% atau berapa persen dari harga total biaya produksi? Bisa 70%. 70% ya? 70% itu penggeraknya di mahal baterai. Banget. Iya. Jadi kalau kita mungkin
habis 100 juta, 70 juta untuk baterainya aja. Iya. Konversi Avanza ke listrik itu konversi Avanza ke listrik itu 150 juta, belum termasuk baterainya. Konversi mobil Avanza ke energi listrik. Nah, dari yang konvensional ke listrik itu belum termasuk baterai loh. 150 juta belum termasuk baterai. Dapat Avanza lagi loh. Iya, makanya itu ya menjadi PR kita. Pirantinya itu masih mahal, antara dinamo, kontrol, baterai dan lain sebagainya itu kita masih mahal. Alhamdulillah kemarin ada salah satu produsen baterai itu yang sudah memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Itu kita kendalanya kan di baterai itu. Iya, baterainya betul. ya masih. Kalau melihat keseluruhan mobil listrik, utamanya di jangan Jawa Timur lah, kita yang lebih luas lagi di Indonesia. Untuk pengembangannya itu bagaimana menurut Bro Jada ini? Selama ini. Untuk pengembangan ini ya Bro Riza itu, untuk mobil listrik itu harus ada fast charging, yang mana dengan 9 detik pengecasan itu sudah penuh lagi, sama kayak motor konvensional. Kalau di motor itu udah ada sistem swap baterainya kan kecil nih. Baterainya ya satu kotak itu bisa kita tukar di Alfamart atau di stasiun pengisian lain. Jadi sama 9 detik kita ambil udah penuh lagi motornya. Itu untuk yang motor. Tapi kalau untuk mobil sementara masih belum, sementara menggunakan fast charging yang dari bawaan mobilnya tersebut. Oh, yang dari bawaan. Iya, saya lihat di YouTube itu di Cina itu. Iya. Enak. Baterainya habis, tinggal berhenti, ambil, tuker, sudah jalan lagi. Iya. Seperti menuker di locker gitu. Iya, masuk ke locker itu. Locker memang seperti itu ya? Iya, itu maksimal cuman 9 detik itu waktunya. 9 Maksimal detik. 9 detik. Teknologi yang terbaru sekarang yang diterapkan di negara-negara maju itu jalan tol atau jalanan umum itu sudah menggunakan medan magnet. Jadi mobil listrik udah ada pakai ngecas. Jadi ketika kita jalan di mantap ini teman-teman, mantap, kreatif. Jadi ketika kita jalan itu masih di luar negeri, bukan di Indonesia. Kita jalan bisa sambil ngecas, betul ya? Seperti itu ya? Kalau Iya, itu harapannya kan menciptakan mobil listrik tanpa charger, sepeda listrik tanpa charger, motor listrik tanpa charger. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk pemerintahan kita. Jadi jalanan di Indonesia Raya itu udah ada gelombang elektromagnetik yang mana bisa charger suatu baterai. Ini kalau tol panjang mantap ini. Ya itu. Nyampe sesuai dengan bayar kita iya. tol, bayarnya oke, charger pun enggak khawatir kehabisan kita ke bensin. Jakarta habis 1 juta lebih, ya sudah charger sekalian nyampe Jakarta gitu. Jadi udah enggak keluar bahan bakar, BBM-nya enggak keluar kita tinggal cuman bayar tol aja. Cuman yang jadi masalah kan bagaimana pengembangan mobil listrik ini di Indonesia. Tapi kalau saya lihat sih pemerintah sudah mulai ada beberapa lomba-lomba, baik itu dari tingkat sekolah utamanya SMK, lomba-lomba yang diadakan beberapa universitas, pengembangan yang kalau di Surabaya di TS itu kan ada beberapa pengembangan itu kan, yang sempat sapu jagat itu ya, yang sempat sapu angin. Oh, sapu angin. Iya. Kalau sapu jagat itu doa, Pak. Oh, sapu jagat itu doa ya. Kalau sapu angin itu timnya pengembangan. Untuk namanya apa yang di sini itu? Oh ya, kita belum perkenalan tim kami ya. Tim kami itu ada 2. Untuk yang di roda 4 itu Garuda Wijaya Putra namanya. Oh, Garuda Wijaya Putra. Jadi terbang tinggi seperti burung Garuda, Wijaya itu mewakili sekolah Wijaya Putra. Oke, Garuda Wijaya Putra. Kalau yang motornya? Yang motor listrik namanya? Kalau yang motornya itu namanya Speed WP EV. Speed Wijaya Putra Electric Vehicle. Apa itu artinya? Nah, speed itu berarti kita punya kecepatan maju ke masa depan, menuju masa depan. WP-nya itu Wijaya Putra, EV-nya itu Electric Vehicle, kendaraan listrik. Untuk untuk kecepatan, apa ada kecepatan maksimal? Kalau mungkin motor-motor yang 110 cc itu kan bisa 120 km per jam, 130. Kalau untuk motor listrik sendiri ada kecepatan maksimalnya? Ada. Itu sama kalau kecil itu kita main Tamiya itu ya. Konsepnya sama kayak kita main Tamiya.
dinamonya lilitannya bagus, lilitannya besar, baterainya bagus, kenceng tuh Tamiya. Sama di kendaraan listrik, dinamo bagus, baterai bagus, kenceng pasti. Ini kelihatannya kalau pengembangan kendaraan listrik untuk larinya kenceng cocok untuk generasi 80-an ini. Oh iya. Generasi Itu 80-an, iya. generasi 90-an ini kan pecinta Tamiya. Iya. Iya, jadi basicnya semakin banyak lilitannya Lilitan di dinamo itu semakin kenceng. semakin kenceng pastinya. Kalau di ini kendaraan listrik yang sudah kita atau SMK lakukan itu berapa untuk kecepatan maksimal? Untuk kecepatan maksimum kita di 100 km per jam itu yang mobil mobil listrik. Ya, kalau yang motor ya mungkin menambah sedikit lah 110 km per jam. Itu cukup lah kalau untuk di jalanan Indonesia, apalagi Surabaya, Jakarta, Bandung, itu kan sering-sering terjadi kemacetan. Kalau di Surabaya iya. itu cukup 20 km per jam aja. Cukup itu ya. Sudah nggak usah 100 km per jam. Iya. Soalnya baru keluar gerbang depan itu sudah macet. Sudah ada kemacetan. Sudah ada kemacetan. Iya. Dalam penggunaan kendaraan listrik itu bukan berarti kita mengurangi kemacetan, tapi kita mengurangi polusi udara dan polusi kebisingan. Kalau kemacetan itu kan tergantung dari banyaknya kendaraan, Iya. tapi kita bisa mengurangi polusi udara dan polusi kebisingan. Ini energi Seperti benar-benar itu. Iya, itu menjadi tujuan kita lah. Mendukung untuk energi terbarukan Iya, itu benar-benar demi kelangsungan bumi di kedepannya nih. Yang mana kalau banyak menggunakan bahan bakar fosil atau kendaraan bahan bakar minyak, itu banyak sekali polusi-polusi udara yang terjadi seperti CO2, kemudian COHC dan lain sebagainya. Itu yang bisa merusak paru-paru, lapisan ozon dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan global warming. Makanya itu kita berteknologi menggunakan EBT, energi baru terbarukan. Oke, Seperti tepuk itu. tangan dulu untuk Pak Jata. Oke, teman-teman. Mantep ya, energi terbarukan. Jadi gini Pak Jata atau Bro Jata. Iya. Ada pesan untuk teman-teman atau anak-anak SMK khususnya untuk pengembangan kendaraan yang berbasis energi terbarukan atau kendaraan listrik. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Iya. Tidak hanya untuk anak-anak SMK ya, khususnya baik adik-adik yang ada di SMP maupun anak-anak yang di SMA dan SMK atau sederajat, itu kita mulai bangun habit untuk menggunakan kendaraan listrik, yang mana kita bisa mengurangi polusi udara, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, sehingga kita lebih hemat di sisi penggunaan bahan bakar minyak. Teruslah berproses, proses tersebut tidak akan mengkhianati hasil. Oke, demikian acara Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Sebagai penutup, kita ada beberapa foto yang kemarin dari tim mobil listrik saat lomba di Jember dan juara 1 lolos seleksi nasional. Berikut foto-fotonya. Oke, salam kreatif. Salam kreatif.